Oke guys, setelah sekian lama vakum akhirnya saya kembali lagi berniat ingin bikin konten ya, menjadi konten kreator. Memang saya hobi juga ya. Jadi saya sempat vakum berapa tahun, sangat lama sekali ya. Dari dulu saya ini menjadi motovlogger yang belum sempat terkenal tapi sudah tumbang duluan. Dan kali ini saya ingin membuat video pertama saya. Di video pertama saya ini saya ingin membahas satu unit motor yaitu Suzuki GSX-R 150. Kebetulan itu adalah motor saya sendiri. Ya, kalau soal ngomongin motor itu sendiri, eh, khususnya Suzuki GSX-R 150, menurut saya ini adalah motor salah satu motor yang istimewa ya, karena dari beberapa kompetitor motor ini dinobatkan sebagai motor sport 150 cc terkencang di kelasnya. Dan pada waktu itu Suzuki GSX-R 150 ini adalah salah satu-satunya motor yang menggunakan sistem kunci kontak keyless atau smart keyless ya, yang waktu itu kehadirannya nggak sedikit juga yang menghujat, eh, yang bilang seperti putaran kompor lah dan sebagainya. Padahal dari segi keamanan itu jauh lebih baik daripada kunci kontak biasa atau model lama. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya juga banyak yang copy seperti brand-brand pabrikan sebelah seperti kompetitor lainnya kayak Yamaha Aerox, NMAX, Honda Vario 160 itu sekarang sudah menggunakan kunci keyless ya, walaupun tidak sama seperti Suzuki GSX-R 150 ya. Terus selama pemakaian kurang lebih dari 3,5 tahun yang menurut saya menjadi temuan, yaitu mungkin penyakitnya Suzuki GSX-R ya. Ya, semua unit, semua motor itu memiliki penyakit. Dan kali ini adalah penyakitnya GSX-R ini ya guys. Yang saya temui itu adalah cek engine dan itu ada muncul kode FI. Dan itu setelah saya searching-searching, buka-buka di halaman situs-situs itu, banyak yang bilang itu di bagian perkoplingan seperti kopling minta di-adjust atau minta waktunya ganti selang apa kabel kopling, dan ada juga yang bilang itu ada di masalahnya itu ada di switch kopling itu minta dilepas dibersihkan ataupun minta diganti baru. Itu biasanya kalau kita jalan berapa kilo lumayan jauh itu akan muncul cek engine, nyala kedip kedip, kalau habis itu nyala terus, dia nyala terus, itu lalu muncul kode FI. Nah, jadi seperti itulah penyakitnya. Itu masih aman-aman aja kalau untuk dipakai, cuman alangkah baiknya ya kita beresin lah ya. Nah, untuk temuan selanjutnya itu saya menemukan di starter ya, starter. Banyak yang temuan-temuan itu GSX-nya itu susah nyala atau nggak bisa nyala, cuma bunyi cetak-cetak ketika di starter. Biasanya permasalahannya itu ada di relay atau bendix starternya, itu minta diganti, ataupun akinya yang sudah tidak kuat ngangkat ya guys ya. Saya juga sempat mengalami ketika motor saya ada beberapa bulan tidak saya pakai, tidak saya panasin ya, kalau itu sih kesalahan user ya, kesalahan user. Jadi setelah saya ganti aki, alhamdulillahnya itu bisa langsung normal. Jadi ada juga yang harus ganti bedding starternya. Nah, mungkin itu aja temuan penyakit yang saya alami ketika menggunakan motor GSX-R 150 ini. Untuk selebihnya nggak ada spare part atau bagian-bagian komponen yang rusak atau penyakit yang memberatkan bagi saya, itu nggak ada. Jadi aman-aman aja, nggak ada masalah. Oh iya, saya lupa. Sempat saya mengganti fuel pump. Nah, sempat saya mengganti fuel pump dan satu set filternya ya guys ya. Itu kejadiannya baru saja. Itu motor saya mengalami ke dalam berebet. Ke dalam berebet itu saya kira entah throttle bodinya yang kotor kan, entah apa. Nah, akhirnya saya bawa ke beres. Sudah diservis, sudah dilakukan servis, pengecekan segala macam itu sudah, tapi motor digas
nggak sampai top ya. Itu biasanya kan kalau kita pakai itu RPM bisa sampai mentok 13.000. Waktu berebut itu saya pakai itu cuma sampai di 10.000, mentok-mentok 11.000, itu pun sudah berat. Nah, alhasil saya bawa ke BRS. Setelah dilakukan pengecekan, kebetulan di BRS itu ada satu unit GSX-R juga. Nah, salah satu mekaniknya mencoba mengganti tangki, melepas tangki dari GSX yang satu dipindah ke motor saya. Alhasil langsung nyala normal, dan ketika digeber itu motor saya langsung normal kembali, bisa sampai ngetop sampai bisa 13.000 rpm, dan nggak ada delay, nggak ada yang berebut sama sekali. Jadi fix itu perlu saya ganti fuel pump satu set. Setelah dibongkar ternyata filternya sudah hitam, dan itu sempat saya lakukan maintenance, pembersihan dan penggantian filter itu belum lama guys, belum ada 4 bulan, saya ganti, tapi sudah menghitam dan sudah kotor sekali. Jadi disarankan oleh mekanik untuk mengganti fuel pump set, akhirnya saya ganti. Dan ngomongin soal harga fuel pumpnya itu relatif murah, dan tidak seperti yang kita bayangkan, yang konon katanya spare part Suzuki itu mahal lah, yang susah lah, yang langka lah. Tapi saya di BRS, saya langsung tanya berapa harganya, saya diarahkan ke bagian spare part, saya tanyakan harganya itu di kisaran 480.000, dan setelah saya melakukan pembayaran, ternyata benar nggak sampai 500.000 guys. Sedangkan saya dulu, pengalaman saya dulu mengganti fuel pump Vixion NVL itu saya beli itu di luar 640.000, jadi bedanya lumayan sekali. Ya, itu saja selama saya menggunakan GSX selama 3 tahun setengah, part-part yang saya ganti dan temuan-temuan penyakitnya. Selebihnya sih oke, aman aja. Ya, mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, yang saya ulas untuk video kali ini. Kalau mau tanya-tanya mengenai tentang pengalaman saya selama menggunakan GSX selama 3,5 tahun, silahkan ditulis di kolom komentar, silahkan kalian komen, jangan lupa like, share, dan di subscribe ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.